Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, video kali ini kami beri judul Ibadah Haji dan Umrah menurut hanya Al-Quran. Melalui materi video ini, paling tidak sahabat bisa mengambil perbandingan sebagai bahan pemikiran. Jika seandainya sahabat sulit juga untuk menerima atau mengamalkannya, apa yang kami informasikan dalam video ini, hal itu karena mungkin informasi dari hadis yang terlebih dahulu dan terlebih masif umat Islam dapatkan. Akan tetapi yang perlu sahabat ingat adalah sumber video kami ini hanya dari Al-Quran. Dan yang perlu kami ingatkan, hanya informasi Al-Quran lah yang masih murni tersisa dari agama Islam. Sejak diturunkannya hingga hari ini sampai hari akhir kelak. Karena Allah Azza wa Jalla yang menjaga kesuciannya. Sahabat, menurut bahasa atau secara etimologi, kata haji atau hajj maknanya adalah menyengaja atau memiliki niat dari awal. Sedemikian hingga istilah haji jika menurut syariat Islam berarti menyengaja atau berniat dari awal untuk wukuf di Arafah. Adapun sebagai dasarnya, ibadah haji adalah dalam Al-Quran surat 2 ayat 196 yang artinya dan selesaikan haji dan umrah karena Allah dan selanjutnya. Ayat ini sebagai dasar ibadah haji karena sesuai dengan logika verbal kalimat-kalimat ayatnya dan konteks dari ayat-ayat berikutnya. Sedangkan umrah menurut bahasa artinya adalah ziarah atau berkunjung. Sehingga menurut syariat Islam istilah umroh berarti menziarahi atau mengunjungi Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Adapun sebagai dasarnya adalah dalam Al-Quran surat 3 ayat 97 yang artinya langsung di tengah ya, demi Allah ziarah ke Ka'bah adalah wajib bagi orang-orang yang mereka mampu menemukan perjalanannya. Barang siapa yang kafir, maka Allah maha mencukupi alam semesta. Ayat ini jelas mewajibkan ziarah bagi kaum muslimin yang mampu mengadakan perjalanannya ke Ka'bah, Mekah, Arab Saudi, bukan di tempat lain. Sahabat, jadi haji dan umroh persamaannya adalah sama-sama mengunjungi Arab Saudi karena berada di lokasi yang berdekatan. Oleh karenanya Al-Quran juga menawarkan untuk menyempurnakan setelah melaksanakan haji atau wukuf di Arafah untuk berziarah ke Ka'bah. Haji dan umrah masing-masing memiliki ritual atau amalan sendiri-sendiri, tempat atau lokasi sendiri-sendiri, dan waktu atau durasi lama pelaksanaan ibadah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita mulai amati ibadah haji mengenai waktu pelaksanaannya. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penetapan waktu untuk manusia dan untuk haji, ziarah. Dan kebenaran bukanlah itu datang ke rumah-rumah dari punggung mereka. Tetapi orang yang berlimpah kebaikan adalah orang yang bertakwa. Dan masuklah ke dalam rumah dari pintunya. Dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Sahabat, ayat ini menginformasikan pertama, bulan sabit adalah sebagai pertanda awal bulan atau tanggal 1 untuk kalender Hijriah yang manusia bisa gunakan dalam perhitungan waktu atau masa. Kedua, ayat ini juga menginformasikan bahwa ziarah, perjalanan haji dan umrah dilakukan pada setiap awal bulan Hijriah atau tanggal 1 tanpa menentukan bulannya seperti Zulhijjah atau lainnya. Menurut sejarah, Rasulullah menguasai Mekah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Namun Rasulullah hanya melaksanakan haji 1 kali dalam tempo 3 tahun masa Rasulullah telah menguasai Mekah. Kemudian kalau kita mau berdasarkan al-hadis yang menyatakan sampai di Arafat tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya,
maka itu pasti akan menyelisih dari Al-Quran dalam waktu pelaksanaan haji. Misalkan ya, ada jemaah ingin melaksanakan haji yang berasal dari sekitar Arafah, atau katakanlah yang berasal dari Madinah sekalipun, yang saat ini hanya berjarak 4 jaman ke Arafah. Maka mereka akan berangkat haji ke Arafah tidak pada awal bulan, atau tidak pada bulan Sabit lagi, atau tidak pada tanggal 1, melainkan pada tanggal 9 juga. Karena lama perjalanannya hanya 4 jam. Dan hal itu sudah menyelisih dari Al-Quran surat 2 ayat 89 di atas. Sahabat, 9 Zulhijjah yang katanya hadis Rasulullah melaksanakan haji, itu adalah karena Rasulullah berangkat dari Madinah pada bulan Sabit, atau pada awal bulan, atau tanggal 1 bulan Hijriah, di mana saat itu perjalanan ke Arafah membutuhkan 8 hari, sehingga tidak menyelisih Al-Quran. Rasulullah tetap berangkat dari Madinah pada awal bulan, sesuai dengan Al-Quran surat 2 ayat 189. Sekali lagi, Al-Quran surat 2 ayat 189 ini menginformasikan bahwa berziarah atau berjalan atau perjalanan haji dilakukan pada awal bulan Hijriah tanpa menentukan bulannya. Sehingga tidak setiap tahun kaum muslimin harus mengadakan pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga setiap saat ada jemaah yang wukuf dan umrah. Berbeda dengan perintah puasa yang Al-Quran sebutkan nama bulannya, yaitu bulan Ramadan, seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran surat 2 ayat 185, sehingga kaum muslimin harus berpuasa setiap tahunnya. Kemudian perjalanan haji diawali dengan azan atau pengumuman kepada seluruh manusia di suatu wilayah bahwa akan diadakan perjalanan jemaah haji kaum muslimin di wilayah tersebut. Perhatikan Al-Quran surat 22 ayat 27 yang artinya, dan kabarkan haji kepada orang-orang, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan setiap unta yang kurus, datang dari setiap lembah yang dalam. Sahabat, jadi ibadah haji diawali dari azan atau pemberitahuan akan pelaksanaan haji di suatu wilayah. Jadi bukan karena bulan Zulhijjah, dan juga terisyaratkan bahwa perjalanan haji dilaksanakan berjamaah dalam suatu wilayah. Kemudian lokasi pelaksanaan ibadah haji adalah di Arafah. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 198 yang artinya, tidak ada dosa bagimu jika kamu mencari karunia dari Tuhanmu ketika kamu telah berangkat dari Arafah. Maka ingatlah Tuhanmu di masyar suci, dan ingatlah Dia sebagaimana Dia telah membimbingmu, meskipun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Sahabat, kata Arafat adalah kata keterangan tempat, hanya 1 kali dan 1 ayat saja dalam Al-Quran, tidak berulang. Begitu juga kata masyar suci, al-masyar, yang ada pada ayat tersebut adalah kata keterangan tempat, hanya 1 kali dan 1 ayat saja dalam Al-Quran. Kata al-masyar itu termasuk sifat atau julukan atau sebutan untuk lokasi Arafah. Kata al-masyar ditinjau dari akar katanya, masyar, ini berulang 17 kali digunakan dalam Al-Quran dengan makna menyadari atau merasakan. Seperti dalam Al-Quran surat 2 ayat 9, Yasirun. Kemudian dalam Quran surat 2 154, Tasirun. Jadi kata masyar, Al-Quran mengartikan sebagai menyadari atau merasakan. Sedemikian hingga menunjuk kepada surat 2 ayat 190 tadi, 98, bisa ditafsirkan kata al-masyar menjadi menyadari atau merasakan. Merasakan kelembutan Allah yang telah membimbing manusia ke jalan keselamatan melalui Al-Quran, yang tidak mungkin manusia dapatkan informasinya dari manapun. Jika kita perhatikan Al-Quran surat 2 198 di atas, ini untuk kalimat ketika kamu telah berangkat dari Arafah. Kalimat ini menunjukkan timing, pengaturan waktu. Kemudian kalimat mencari karunia dari Tuhanmu
Dan ingatlah Tuhanmu di masyar suci. Dua kalimat ini menginformasikan ada dua macam aktivitas, yaitu satu mencari karunia Allah dan dua mengingat Allah di masyar suci. Jadi ayat ini menggambarkan aktivitas jemaah haji di Arafah atau di masyar suci, di mana jemaah haji dengan banyak mengingat Allah. Yang selanjutnya waktu diizinkannya untuk mencari karunia Allah, berbisnis atau mencari dunia setelah berangkat dari Arafah. Hal ini mungkin yang dikenal dengan istilah tahallul, yang dihalalkan, yang didefinisikan sebagai keadaan jemaah haji dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya diharamkan selama ihram. Kalimat afattu min Arafah, kamu bertolak, berangkat, atau keluar dari Arafah. Banyak penafsir yang menafsirkan bertolak dari Arafah maksudnya perjalanan menuju arah Muzdalifah. Sedemikian hingga mengingat Tuhan atau berdoa yang disebut di masa suci adalah sepanjang perjalanan atau setelah beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah. Jika demikian halnya, lalu pertanyaannya kapan waktunya mencari karunia Allah yang disebutkan pada ayat ini? Selain itu, terasa janggal pula mengingat Allah atau berdoa dalam perjalanan ketimbang kita berdoa di suatu tempat, dalam hal ini di Arafah, masyar suci. Selain itu, ada timbul nama tempat yang asing dalam Al-Quran, yaitu Muzdalifah. Hal ini terjadi lantaran informasi hadis yang jelas menyelisih Al-Quran dan merusak logika verbal. Sahabat, jadi lokasi atau tempat berhaji di masyar suci yaitu Padang Arafah, Arab Saudi. Kemudian amalan apa yang dikerjakan saat jemaah berada di Arafah yang mereka sebut sebagai wukuf atau berhenti? Kembali kepada Al-Quran surat 2 ayat 168 yang artinya tidak ada dosa bagimu jika kamu mencari karunia dari Tuhanmu ketika kamu telah berangkat dari Arafah. Maka ingatlah Tuhan di masyar suci dan ingatlah Dia karena Dia telah membimbingmu meskipun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Sahabat, amalan yang dilakukan jamaah haji di Arafah dengan sebutan masyar suci pada ayat surat 2 ini adalah mengingat Allah hingga menyadari dan merasakan sebagai pengertian kata masyar. Jadi yang dilakukan saat di Arafah adalah menyadari dan merasakan akan Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing hambanya dengan jalan yang lurus melalui Al-Quran, cahaya suci yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang hingga saat ini masih terlestarikan dan terjaga kesuciannya. Renungan untuk menyadari dan merasakan lalu menjadi keyakinan, yaitu pertama, menyadari dan merasakan informasi yang ada di Al-Quran adalah sebagai pandangan dari cara hidup manusia di dunia ini dengan kebenaran yang hak. Sementara di luar sana banyak pilihan alternatif, tawaran, pandangan, dan cara hidup di dunia ini yang diciptakan oleh otak manusia atas dasar bisikan setan yang pasti kesesatan yang hak. Dan alternatif sesat ini sebagai ujian manusia yang berakal. Kedua, menyadari dan merasakan informasi Al-Quran adalah tidak akan pernah ada dari sumber yang lainnya sepanjang masa. Seperti misalkan informasi kehidupan manusia saat menemui ajalnya. Informasi kehidupan setelah kematian, yaitu di alam sijin atau ilin. Informasi kebangkitan, informasi penghisapan, dan informasi kehidupan kekal di jahanam atau di jannah. Semua informasi ini kita hanya bisa dapatkan dari Al-Quran. Itulah topik pemikiran yang perlu dicamkan dalam jiwa setiap jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Topik ini bisa kita renungkan sendiri-sendiri atau penyampaian dari pemimpin jamaah haji yang berasal dari daerah yang sama dengan bentuk formasi ceramah dan tanya jawab jika diperlukan penjelasan. Selanjutnya perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 197. Haji adalah bulan maklumat yang ditentukan. Maka barang siapa yang berhaji di sana, janganlah dia berkata-kata kotor. Tidak ada maksiat atau pertengkaran selama haji. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Dan raihlah peningkatan. Karena sebaik-baik peningkatan adalah takwa. Dan bertakwalah, hai orang-orang memiliki akal. Sahabat, dalam banyak tafsir dan terjemahan, kata al-zat
sering diterjemahkan sebagai bekal. Kata ini juga dilihat dari akal katanya adalah al-zat, di mana zat artinya adalah peningkatan, penambahan. Al-Quran berulang menggunakan akar kata zat seperti pada Al-Quran surat 2 ayat 10. Fazadjatum, yang artinya menambah mereka. Kemudian Al-Quran surat 2 ayat 58. Wasanazid, yang artinya menambah. Kemudian Al-Quran surat 3 ayat 90. Azdadu, yang artinya bertambah. Kemudian pada Al-Quran surat 3 ayat 178. Liyazdadu, yang artinya agar bertambah. Dan seterusnya. Seluruhnya ada 20 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan akar kata zat dengan berbagai variasi imbuhan. Sedemikian hendaknya penafsiran kata al-zat pada Quran surat 2 ayat 197 di atas adalah bukan bekal, tetapi penambahan atau peningkatan, sehingga ayat tersebut menuntut bagi kaum muslimin yang telah melaksanakan haji atau sebagai hasil setelah melaksanakan ibadah haji adalah bertambah atau meningkatkan ketakwaannya. Dan ketakwaan adalah sebaik-baik peningkatan untuk mutu seorang muslim. Namun jika kata al-zat diartikan sebagai bekal, maka akan lebih rumit pemahaman ayat tersebut. Kemudian hal yang sering tidak dipahami banyak jamaah adalah ayat-ayat berikutnya yang masih menyangkut dengan jemaah haji. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 200 yang artinya, jadi ketika kamu telah menyelesaikan ritualmu, ingatlah Tuhan seperti kamu mengingat ayah kamu atau lebih banyak mengingat. Beberapa orang berkata, Tuhan kami, berilah kami di dunia ini dan tidak memiliki bagian di akhirat. Ayat berikutnya Al-Quran surat 2 ayat 201 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ayat berikutnya Al-Quran surat 2 ayat 202 yang artinya, mereka mendapat bagian dari apa yang mereka peroleh dan Allah sangat cepat perhitungannya. Sahabat, ayat ini menginformasikan banyak jemaah haji selesai beribadah haji atau wukuf di Arafah, mereka masih mengharapkan dunia. Seperti diinformasikan ayat 200 di atas. Contoh permintaan dunia itu adalah seperti meminta harta atau kekayaan, meminta posisi atau jabatan, meminta prestasi dan lainnya, yang mana itu semua adalah yang dia harapkan mendapatkan dan menikmatinya ketika masih hidup di dunianya. Dalam ayat ini juga kemudian Allah menjawab permohonan mereka dengan pernyataan dan tidak memiliki bagian pahala di akhirat. Artinya jemaah haji ini pasti jahanam di akhiratnya. Perhatikan Al-Quran surat 88 ayat 16-17 yang artinya, sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian ayat berikutnya diinformasikan ada juga jemaah yang berdoa setelah hajinya. Doa mereka, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Jemaah haji ini hanya mengharapkan kemampuan untuk menjalankan melalui kehidupan dunianya dengan baik. Dan untuk mendapatkan kebaikan melalui melewati kehidupan di dunia ini tidak ada pilihan lain selain mengikuti jalan lurus Al-Quran. Kemudian untuk masalah dunianya mereka mendekatkan diri bertakwa kepada Allah. Jika dikasih kelapangan atau kesempitan dalam kehidupan di dunianya, mereka mengharap bisa menjalankan dan melalui kelapangan atau kesempitan itu dengan baik. Atau jika diberi kemuliaan atau kehinaan dalam kehidupan di dunia ini, mereka mengharap bisa menjalankan atau melalui kemuliaan dan kehinaan itu dengan baik. Dan sangat disadari kehidupan di dunia ini hanyalah ujian dan sangat-sangat teramat singkat dibandingkan kehidupan di akhirat. Doa mereka Allah jawab di ayat berikutnya dengan pernyataan yang artinya mereka mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya.
Artinya jemaah haji ini pasti akan mendapatkan hasil di akhirat kelak dari apa yang mereka usahakan di dunia ini. Dalam kata lain, pasti masuk surga di akhiratnya orang. Sahabat, kemudian Al-Quran juga menginformasikan bahwa Rasulullah membuat maklumat atau pernyataan di hadapan seluruh jemaah haji mengenai kebijaksanaan Allah dan Rasulnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya mengenai status Masjidil Haram dan hubungannya kaum muslimin saat itu, perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 3 yang artinya, dan pernyataan dari Tuhan dan Rasulnya kepada orang-orang pada haji besar, bahwa Tuhan dan Rasulnya tidak bersalah terhadap orang-orang musyrikin. Jika kamu bertobat, itu lebih baik bagimu. Dan jika Anda berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak bisa mengecewakan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Ayat ini menginformasikan pada saat pelaksanaan haji tunggalnya bagi Rasulullah mengazankan, memproklamirkan kemerdekaan Masjidil Haram di bawah penguasaan kaum muslimin. Sehingga momen haji bukan cuma untuk mengingat Tuhan di masa suci yang Dia telah membimbingmu dengan Al-Quran, seperti yang disampaikan pada Al-Quran surat 2 ayat 198. Tetapi ketika umat Islam sedang banyak berkumpul, dimanfaatkan juga untuk menyampaikan maklumat kaum muslimin untuk kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemudian tempo atau lamanya pelaksanaan haji, wukuf atau wukuf di Arafah. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 203 yang artinya, dan mengingat Allah dalam hitungan hari, maka barang siapa bersegera dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa menunda, maka tidak ada dosa baginya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat Al-Quran ini menginformasikan bahwa yang kita kenal dengan istilah wukuf di Arafah minimal 2 hari, mengingat Tuhan di masyar suci yang Dia telah membimbingmu dengan Al-Quran. Sahabat, sampai di sini selesai sudah dalam berhaji. Jadi sekali lagi, lama pelaksanaan wukuf di Arafah adalah selama 2 hari, minimal 2 hari. Selanjutnya Al-Quran menyarankan untuk menyempurnakan haji kita dengan berziarah atau umroh ke Ka'bah. Kembali pada Al-Quran surat 2 ayat 196 yang artinya, selesaikan haji dan umrah karena Allah. Jika Anda terjebak, maka apa yang mudah dari pengorbanan. Dan janganlah mencukur kepalamu hingga kurban mencapai tempatnya. Maka siapa yang di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, maka tebusannya adalah berpuasa, sedekah atau ritual. Jadi jika kamu aman, maka siapapun yang menikmati umrah setelah haji, apapun yang ada dari hewan kurban, maka siapapun yang tidak menemukannya, dia harus berpuasa selama 3 hari selama haji. Dan 7 hari ketika kamu kembali, itu 10 penuh. Itu untuk orang-orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ada catatan untuk ayat ini. Fenomena yang terjadi diambilnya kata tamata. Kata ini artinya adalah senang atau menikmati, namun dijadikan istilah dalam berhaji. Sahabat, kalau diperhatikan konteks dari beberapa ayat sebelumnya, kemudian juga jika dinalar seluruh paragrafnya dengan logika verbal, pemahamannya adalah anjuran Al-Quran untuk menawarkan umrah setelah haji atau setelah wukuf di Arafah. Karena mereka menerjemahkan kata sandang ala, diterjemahkan menjadi sampai. Padahal ada 20 ayat Al-Quran yang menggunakan kata Allah yang lebih pas jika diterjemahkan menjadi setelah. Melansir MUI Digital, haji tamatu adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan adanya istilah tamatu, maka timbullah istilah haji ifrat, kemudian istilah haji qiran. Yang ini merupakan tambahan karena timbulnya istilah tamatu itu sendiri. Sahabat, kemudian pada Quran surat 2 ayat 196 tersebut juga menggambarkan akan kesabaran atas ketidaknyamanan ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan informasi dari ayat tersebut agar tidak memotong rambut sebelum menyelesaikan wukuf dan sebelum hewan kurban disembelih ketika hendak menuju ziarah atau umrah ke Ka'bah. Pada saat itu ketidaknyamanannya adalah kepala yang tidak nyaman dengan rambut yang panjang dan suhu lingkungan Arafah di perjalanan ke Ka'bah yang cukup panas. Sedemikian hingga hal ini menyembelih kurban dianjurkan untuk disegerakan
sebagai hadiah kurban dibawa penziarah yang akan menjadi hidangan, makanan atau akomodasi bagi para penziarah, semua penziarah Ka'bah bersama-sama. Perhatikan Al-Quran surat 5 ayat 95. Katakanlah di tengah ya langsung ya, persembahan kurban yang sampai ke Ka'bah atau penebusan untuk memberi makan orang miskin. Kemudian dalam Al-Quran surat 22 ayat 28 dikatakan di tengah langsung ya, apa yang dia sediakan untuk mereka penjara dari ternak-ternak, maka makanlah dan berilah makan yang sengsara dan miskin. Kemudian dasar perintah untuk melaksanakan umroh. Sahabat, kewajiban untuk berziarah ke Ka'bah bagi yang mampu dalam perjalanannya diinformasikan pada Quran surat 3 ayat 97 yang artinya langsung tengah ya, demi Allah, ziarah ke Ka'bah adalah wajib bagi orang-orang yang mereka mampu menemukan perjalanan. Dan barang siapa yang kafir, maka Allah Maha mencukupi alam semesta. Jadi cukup jelas dasar perintah wajib umrah. Kemudian waktu pelaksanaan umrah. Atas perintah wajib yang diinformasikan pada Quran surat 3 ayat 97 di atas, mengisyaratkan bahwa waktu pelaksanaannya adalah pada saat seseorang muslim memiliki kemampuan menemukan jalan ke Ka'bah. Kemudian informasi pada Quran surat 2 ayat 96 mengisyaratkan pelaksanaan umroh ketika kita telah selesai dari wukuf di Arafah atau setelah melaksanakan haji. Karena jarak antara Arafah dan Mekah saat ini hanya 22 menit atau 22 kilometeran lah. Sedangkan waktu perjalanan umroh tidak ditentukan, artinya bisa kapan saja dan tidak seperti pelaksanaan haji yang pelaksanaannya berjamaah. Umroh bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian lokasi ziarah atau umroh, yaitu di Ka'bah Mekah Arab Saudi. Diawali dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun akan bangunan yang pertama-tama dibuat untuk manusia, bersolat dan diberkahi. Yang diawali dengan Allah menguji Nabi Ibrahim. Kemudian demikianlah masjid tempat ibadah pertama dan imam pertama bagi umat manusia. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 124 yang artinya, dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kata-kata perintah, dan dia, Ibrahim, menyempurnakannya. Dan Allah berkata, aku menjadikanmu imam umat. Dan dia, Ibrahim, berkata, dari keturunanku juga. Dan Allah mengatakan, perjanjianku tidak mencapai orang-orang yang zalim. Kemudian perhatikan Al-Quran surat berikutnya, surat 2 ayat 125. Yang artinya, dan ketika kami jadikan rumah pertama sebagai tempat kembalinya manusia dan aman, dan mengambil tempat sholat di tempat makom Ibrahim, dan kami mempercayakan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang atau kelompok dan mereka yang tekun sungguh-sungguh dan berlutut dan bersujud. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 168 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah salah satu simbol ritual Allah. Maka barang siapa yang menunaikan haji atau umroh, maka tidak ada salahnya baginya untuk mengelilingi keduanya, Safa sama Marwah. Dan barang siapa yang merelakan kebaikan, maka Allah Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Sahabat, jarak Ka'bah dengan Bukit Safa hanya 100 meter. Sedangkan jarak Ka'bah dengan Bukit Marwah hanya 350 meteran. Jadi bisa dikatakan masih dalam satu lokasi. Sehingga lokasi ziarah atau umrah adalah Ka'bah, Safa dan Marwah di Mekah, Arab Saudi. Kemudian amalan yang dilaksanakan ketika umroh di Mekah atau Masjidil Haram, Ka'bah, Safa dan Marwah. Sahabat, menunjuk Al-Quran surat 2 ayat 105, kemudian juga menunjuk surat Al-Quran surat 2 ayat 158, dan kemudian juga surat 2 196. Maka amalan-amalan jamaah umroh adalah satu, membawa atau berkurban binatang kurban, menyembelih dan menikmati bersama. Jika tidak ada kemampuan untuk mengadakan hewan kurban, maka penggantinya dengan berpuasa 3 hari selama haji atau selama berada di Baitul Haram. Dasarnya adalah Al-Quran surat 2 ayat 196. Selesaikanlah haji dan umrah karena Allah. Jika Anda terjebak, lalu apa yang mudah dari pengorbanan? Dan jangan mencukur kepalamu hingga kurban mencapai tempatnya. Maka siapa yang di antara kamu yang sakit atau sakit kepala, maka tebusannya adalah puasa, bersedekah atau ritual. Jadi jika kamu aman, maka siapapun yang menikmati umrah setelah haji, apapun yang ada dari hewan kurban, maka siapapun yang tidak menemukan, dia harus berpuasa selama 3 hari
selama haji dan selanjutnya. Kedua, amalan dalam umrah selanjutnya adalah berdiri sholat dengan makom Ibrahim. Kembali kepada Al-Quran surat 2 ayat 125 yang artinya, dan ketika kami jadikan rumah sebagai tempat kembali manusia dan aman dan mengambil tempat sholat di makam Ibrahim, dan kami mempercayakan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang berkelompok, mereka yang tekun, bersungguh-sungguh, mereka yang ruku dan bersujud. Sahabat, dalam Al-Quran surat 2 ayat 125 ini, kata makom yang artinya adalah kedudukan atau posisi, faktanya tidak diterjemahkan, melainkan para penafsir tetap menggunakan kata makom. Akan tetapi, kemudian di sisi Ka'bah disediakan atau diletakkan ikon seperti sangkar burung yang berlapis emas, namun berisi katanya jejak telapak kaki Nabi Ibrahim berupa batu yang katanya terjiplak 2 telapak kaki. Ini adalah model tafsir lain lagi atau suatu proses yang merubah kata menjadi istilah. Penafsir nggak mau menerjemahkan kata makom karena takut ketahuan bodohnya, tetapi mensiasati dengan menunjukkan secara fisik bahwa makom itu adalah kedudukan atau posisi secara geografi. Padahal semestinya adalah kedudukan atau posisi secara kehormatan atau kemuliaan personel Nabi Ibrahim sebagai seorang imam umat. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 124 yang artinya, di tengah langsung ya, dia Allah berkata, aku menjadikanmu imam umat dan selanjutnya. Sehingga perintah sholat di Ka'bah dengan makom Ibrahim adalah kita hendaknya sholat di rumah suci seperti sebagaimana imam umat sholat. Setidaknya menyamakan dalam doa-doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Sholat dengan keimanan Nabi Ibrahim dan ketakwaannya imam umat Ibrahim. Sedemikian hingga doa yang kita ucapkan dengan makom Ibrahim sederajat di hadapan Allah seperti doa yang diucapkan dari Nabi Ibrahim sendiri. Perhatikan ayat Al-Quran lain yang menggunakan kata makom. Sebenarnya ada 19 ayat Al-Quran yang menggunakan kata makom. Di antaranya Quran surat 33 ayat 13 yang artinya, dan ketika sebagian dari mereka berkata, hei orang Yasrib, tidak ada tempat makom, tidak ada makom untukmu, maka kembalilah. Dan sekelompok dari mereka meminta izin kepada Nabi mengatakan, rumah kami kosong. Tetapi tidak, demikian mereka hanya ingin melarikan diri. Kemudian juga dalam Al-Quran surat 55 ayat 46 yang artinya, dan bagi orang yang takut berdiri di makom Tuhannya, di tempat Tuhannya, ada 2 taman. Kata makom tempat dalam ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan posisi geografi, tetapi menunjukkan posisi kehormatan, kepentingan, dan kemuliaan personal. Ketiga, amalan dalam umrah selanjutnya adalah tawaf antara Safa dan Marwah. Sahabat, kata lil taifin pada Al-Quran surat 2 ayat 125 di atas sering ditafsirkan menjadi tawaf. Hal ini untuk mendapatkan dalil akan adanya tawaf di Ka'bah. Sahabat, kata lil taifin artinya adalah bagi kelompok atau orang-orang. Karena akar katanya adalah taifa yang artinya kelompok atau orang-orang. Kata ini sering ditafsirkan jadi tawaf. Sedangkan kata tawaf ya tuf. Akar katanya tuf yang artinya berkeliling. Seperti yang ada di Al-Quran surat 2 ayat 158. Untuk berkeliling antara Safa dan Marwah. Dan berkeliling di rumah kuno Ka'bah bagi kaum musyrikin seperti dalam Al-Quran surat 22 ayat 29. Perhatikan kembali Al-Quran surat 2 ayat 158 yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk di antara simbol-simbol Allah. Maka barang siapa yang menunaikan haji atau umroh, maka tiada dosa baginya jika dia mengelilingi keduanya. Dan barang siapa yang dengan sukarela merelakan kebaikan, maka Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengetahui. Sahabat, sedangkan dalam Al-Quran surat 2 ayat 168 di atas, kata tawaf yang artinya berkeliling sering ditafsirkan menjadi yang kita kenal dengan istilah sa'i, yang artinya berusaha atau mengejar. Padahal sa'i dan tawaf sama-sama bahasa Arab. Jadi itu bukan menerjemahkan tetapi mengarahkan atau menyelewengkan. Dan tidak ada kata sa'i dalam Al-Quran. Jadi itu 3 amalan dalam ibadah umroh dan berziarah ke Baitul Haram, yaitu membawa binatang kurban, menyembelih dan menikmati bersama, berdiri di sholat dengan makam seorang Nabi Ibrahim, dan tawaf atau berkeliling antara Safa sama Marwah. Kemudian tempo atau lama pelaksanaan ibadah umroh.
Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 196 yang artinya langsung di tengah ya. Maka barang siapa yang tidak menemukan kurban, hendaknya dia puasa selama 3 hari selama haji dan selanjutnya. Sahabat, ayat ini menginformasikan bagi jemaah yang melaksanakan umroh namun tidak ada kemampuan untuk berkurban, tebusannya adalah berpuasa 3 hari selama berziarah di Baitullah Haram. Tentunya bagi yang ada kemampuan untuk berkurban, mestinya lebih dari 3 hari berada di Masjidil Haram, sehingga menginformasikan bahwa lamanya berjamaah umroh berziarah di Baitul Haram minimal 3 hari bagi yang tidak mampu berkurban dan bagi yang mampu berkurban. Sahabat, ternyata Al-Quran juga menginformasikan bagaimana amalan pelaksanaan ziarah kaum musyrikin di rumah kuno, tentunya bukan untuk diikuti. Sebelumnya kita ketahui bahwa Ka'bah keberadaannya sejak Nabi Ibrahim, sehingga seluruh agama yang berasal dari nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, mereka semua menghormati Ka'bah sebagai tempat kembali dan yang diberkati. Akan tetapi itu awalnya, atau sebelum disesatkan oleh pendeta-pendetanya di belakang hari setelah nabinya berlalu. Termasuk juga penduduk sekitar Ka'bah, walaupun mereka memusuhi, memerangi dan tidak beriman akan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran menyebut mereka sebagai kaum musyrikin, mereka juga menghormati Ka'bah. Perhatikan Al-Quran surat 8 ayat 35 yang artinya, dan doa mereka di rumah kuno hanyalah siulan dan tepukan. Maka rasakanlah hukuman atas apa yang dahulu kamu kafirkan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 28 yang artinya, kemudian perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 28 yang artinya, wahai orang-orang beriman, orang-orang musyrik itu memang najis. Jadi mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Dan jika kamu takut akan kemiskinan, maka Allah akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Tuhan Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sahabat, pada Al-Quran surat 9 ayat 28 di atas menginformasikan pertama bahwa kaum musyrikin juga menziarahi Ka'bah. Kedua, kalimat mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini menginformasikan bahwa kaum musyrikin menziarahi Ka'bah setahun sekali atau setiap tahunnya pada bulan-bulan tertentu. Di ayat berikutnya Al-Quran surat 9 ayat 29 diinformasikan yang tawaf di Ka'bah rumah tua adalah kaum musyrikin. Selanjutnya perhatikan Al-Quran surat 53 ayat 19 yang artinya, pernahkah Anda mempertimbangkan Al-Lata dan Al-Uzza? Kemudian Al-Quran surat 53 ayat 23 yang artinya, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang telah kamu beri nama mereka, kamu dan bapak-bapakmu, yang untuknya Allah tidak menurunkan otorita apapun. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan nafsu. Petunjuk telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka. Ayat ini menginformasikan bahwa kaum musyrikin Mekah selain menuhankan Allah, mereka juga memiliki ikon-ikon berhala yang menyebabkan Allah menyebutnya sebagai musyrikin. Sahabat, saat ini pun masih ada ikon-ikon berada di sisi Ka'bah yang menyerupai benda-benda atau ikon-ikon, walaupun tidak seperti Al-Lata dan Al-Uzza, tapi sama-sama benda atau patung yang pasti keduanya tidak ada dalam Al-Quran. Kami tidak menyatakan mereka syirik, tetapi untuk ikon batu Hajar Aswad dan batu tapak kaki yang mereka sebut sebagai makam Ibrahim, itu sangat berpotensi dan sangat beraroma kesyirikan. Sahabat, perlu saya ulangi kembali, hanya Al-Quran yang masih murni tersisa dari agama Islam hingga hari ini sampai hari akhir. Karena Allah jaga kesuciannya, yang lain Allah tidak jamin kesuciannya. Perhatikan Al-Quran surat 22 ayat 9 yang artinya, maka biarkan mereka mengakhiri pemberontakan mereka, memenuhi sumpah-sumpah mereka, dan mengelilingi rumah kuno. Dalam ayat ini kata ganti orang mereka yang dimaksudkan adalah kaum musyrikin di Mekah. Tawaf mereka Al-Quran katakan mengelilingi rumah kuno di Al-Bait Al-Atiq. Ayat ini menyebut Ka'bah atau Baitul Haram dengan sebutan rumah kuno karena mereka yang sedang tawaf di sana adalah kaum musyrikin. Sahabat, banyak kata sinonim dalam Al-Quran, yaitu satu kata yang memiliki maksud tertentu dari kata yang memiliki arti yang sama. Sebagai contoh,
kata manusia. Al-Quran menyebut manusia dengan kata al-bashar, juga al-insan, juga al-ins, juga al-nas, juga bani Adam, yang semuanya memiliki arti yang sama namun memiliki maksud tersendiri. Kembali kita perhatikan Al-Quran surat 22 ayat 29 di atas. Ayat ini menginformasikan bahwa yang tawaf di rumah kuno itu adalah kaum musyrikin. Sedangkan kaum muslimin seperti dalam ayat Al-Quran surat 2 ayat 158, tawafnya adalah Safa sama Marwah. Sedangkan di Baitul Haram atau di Ka'bah, kaum muslimin diperintahkan pada Al-Quran surat 2 ayat 105 untuk mendirikan sholat dengan makom seorang imam umat, yaitu Nabi Ibrahim AS. Bukan melakukan tawaf. Sahabat, jadi sudah cukup jelas Al-Quran menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan saat ziarah Ka'bah atau umrah untuk kaum muslimin dan bagaimana kaum musyrikin melaksanakannya. Silakan sahabat memikirkan. Oke, sampai di sini video kami kepada para budayawan dan sahabat lainnya. Jika ada yang tidak jelas, mari kita diskusikan di ruang komentar di bawah ini. Kita singkirkan emosi dan kepentingan nafsi. Insya Allah kami jawab apapun komentar sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.